Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 yang beranggotakan saya sendiri, Nurisa Junitasari, Ana Pratiwi, Dahlia Prihatini, dan juga Handri Hadiansyah akan mempresentasikan topik materi kami, yaitu gerakan separatis yang menggunakan isu HAM. Yang pertama, ada gerakan separatis Catalunya. Nah, Catalunya sendiri merupakan daerah otonom di Spanyol dengan luas 32.114 km persegi. Kawasan ini terletak di sudut timur laut Spanyol atau semenanjung Iberia dekat Portugal. Sama seperti gambar yang ada di samping yang berwarna merah, itu merupakan daerah Catalunya. Nah, Catalunya sendiri ini terdiri dari empat provinsi, yaitu Barcelona, Girona, Lleida, dan Tarragona. Lalu latar belakang munculnya gerakan separatis di Catalunya. Gerakan kemerdekaan Catalunya ini sebenarnya telah dimulai dari zaman kediktatoran fasis Francisco Franco yang berkuasa pada tahun 1939. Rakyat Catalunya ingin memisahkan diri dari Spanyol karena saat itu di bawah kepemimpinan Franco, penggunaan bahasa Catalunya dilarang dan semua institusi pemerintahan setempat dihapus untuk mengakhiri regionalisme di Spanyol. Selain itu, rakyat Spanyol merasa bahwa entitas kebangsaan mereka juga berbeda dari rakyat Spanyol lainnya, seperti bahasa, kebudayaan, ras, bahkan teknik bangunan-bangunan atau arsitektur bangunan di daerah tersebut. Nah, secara garis besar terdapat dua alasan mengapa Catalunya menuntut merdeka dari Spanyol. Yang pertama adalah terjadinya krisis ekonomi di tahun 2008 yang telah menyebabkan kenaikan angka pengangguran dan utang di Spanyol, tidak terkecuali di Catalunya. Nah, terjadinya krisis ekonomi di tahun 2008 ini, Catalunya diharuskan membayar pajak kepada pemerintahan Spanyol sebesar 12 miliar US dollar dan pada saat itu rakyat Catalunya tidak mendapat timbal balik yang setimpal. Jadi masih banyak pengangguran, masih banyak kemiskinan di daerahnya tersebut. Lalu yang kedua adalah keputusan Madrid untuk membatalkan pemberlakuan Undang-Undang Peradilan Konstitusi 2010. Nah, dalam perkembangannya, undang-undang tersebut bertujuan untuk meningkatkan kedaulatan dalam Statuta Otonomi Catalunya agar setara dengan konstitusi. Selanjutnya, hasil referendum dari Catalunya. Nah, di tahun 2010, sekitar 25% masyarakat Catalunya ingin merdeka dari Spanyol. Nah, setahun kemudian, menurut Pusat Studi Opini Catalunya, lebih dari 30% masyarakat Catalunya ingin memerdekakan diri, dan jumlah ini terus meningkat menjadi 57% pada tahun 2012. Adanya tingkat 57 tingkat rakyat Catalunya yang ingin memerdekakan diri ini menuju menjadi jalan pembuka digelarnya referendum pada 1 Oktober 2017. Nah, data pemerintah Catalunya sehari setelah referendum menyebutkan bahwa 2.044.038 suara atau sebesar 92,01% menginginkan kemerdekaan Catalunya, dan adapun 177.547 suara lainnya atau sekitar 7,99% tetap ingin bersama Spanyol atau tidak menghendaki Catalunya merdeka. Sedangkan 64.632 atau 2,83% surat suara dinyatakan tidak sah. Namun dengan adanya 92% rakyat Catalunya yang ingin memerdekakan diri ini dianggap tidak sah oleh otoritas Spanyol, dan di bawah kepemimpinan Perdana Menteri Mariano Rajoy menolak referendum
dan berujung dengan penangkapan terhadap sejumlah tokoh pro kemerdekaan Catalunya. Dan hingga saat ini, Republik Catalunya juga belum diakui oleh negara berdaulat lainnya. Sekian presentasi dari saya, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Ana Pratiwi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ana Pratiwi. Di sini saya akan menjelaskan mengenai gerakan separatis yang terjadi di Thailand Selatan. Terima kasih. Baik, di slide pertama saya akan menjelaskan mengenai konflik di Thailand. Jadi, pemberontakan Thailand Selatan ini merupakan suatu konflik yang berpusat di daerah Thailand Selatan. Konflik ini berawal pada tahun 1960 sebagai pemberontakan separatis dan agama di wilayah Patani Melayu yang bersejarah, yang terdiri dari 3 provinsi paling selatan Thailand dan bagian dari provinsi keempat, tetapi telah menjadi kompleks dan semakin keras sejak tahun 2001. Jadi, krisis Thailand Selatan ini merupakan suatu konflik yang sangat sengit yang terjadi di beberapa provinsi Thailand Selatan yang berawal pada tahun 1960 sebagai pemberontakan etnis separatis dalam sejarah wilayah Melayu di Patani. Selanjutnya yaitu slide selanjutnya membahas mengenai konflik bersenjata di negara Gajah Putih ini terjadi antara pasukan Thailand Selatan melawan kelompok-kelompok separatis senjata di Thailand Selatan. Di antara kelompok separatis bersenjata yang paling dominan dalam konflik ini adalah Patani United Liberation Organization, yaitu kelompok yang bercita-cita mendirikan negara merdeka atau Patani Darussalam di wilayah Thailand Selatan. Jadi, konflik ini merupakan konflik yang terjadi antara pasukan Thailand Selatan ini melawan kepada masyarakat-masyarakat yang separatis di Thailand Selatan. Di antara kelompok separatis bersenjata ini, yang paling dominan itu namanya organisasi itu ada Patani United Liberation Organization, yaitu kelompok yang bercita-cita mendirikan negara merdeka atau yang disebut dengan Patani Darussalam di wilayah Thailand Selatan. Di slide selanjutnya, kita akan membahas mengenai penyebab konflik dari Thailand Selatan ini. Konflik yang disebabkan oleh kegagalan pemerintah Thailand Selatan karena menimbulkan diskriminasi kepada masyarakat Patani yang mayoritas Melayu Muslim yang dihadapkan dengan budaya Thailand. Jadi, penyebab konflik dari Thailand Selatan ini yang pertama adanya larangan menggunakan bahasa Melayu. Di Thailand Selatan ini, pemerintah menerapkan larangan untuk menggunakan bahasa Melayu yang mana minoritas dari masyarakat Thailand Selatan ini merupakan masyarakat yang Melayu Muslim. Lalu yang kedua itu larangan mengajar agama Islam di sekolah-sekolah. Pemerintah Thailand selain melarang menggunakan bahasa Melayu juga melarang masyarakat-masyarakat Thailand Selatan untuk mengajar agama Islam dan tidak ada agama Islam yang diajarkan di sekolah-sekolah. Karena itulah menyebabkan timbulnya kemarahan dari masyarakat Melayu Muslim kepada pemerintah Thailand karena agama Islam tidak diperbolehkan untuk diajarkan di sekolah-sekolah. Lalu yang ketiga yaitu pembunuhan masyarakat di luar prosedur hukum. Selain penyebab yang larangan bahasa Melayu dan larangan agama Islam di sekolah, pemerintah Thailand juga melakukan pembunuhan masyarakat di masyarakat Thailand Selatan ini. Hal ini ya tentu menimbulkan kemarahan dari masyarakat Thailand Selatan karena pemerintah secara sengaja membunuh masyarakat Thailand Selatan tanpa ada alasan yang jelas. Lalu yang keempat, penghilangan orang secara paksa. Dalam konflik ini juga pemerintah Thailand itu mengambil atau menculik masyarakat dari Thailand Selatan, sehingga ini menimbulkan konflik yang semakin berat di Thailand Selatan ini. Slide selanjutnya akan membahas mengenai kronologi dari konflik Thailand Selatan. Pada tahun 1960 di mana berawalnya konflik Thailand Selatan ini. Jadi, pada tahun 1960 ini, gerakan separatis mulai memuncak akibat diskriminasi pada masyarakat Melayu Muslim yang tidak kunjung usai. Lalu, pada tahun 1980, konflik mulai meredam dan para ketua gerakan separatis mulai menyerah. Lalu, pada tahun 1990, keadaan Thailand Selatan ini mulai stabil dalam hal konflik, namun tetap masih terjadi 223 kematian yang terjadi pada konflik Patani.
Selanjutnya pada tahun 2004, lebih dari 100 orang oposisi dari pemerintah Thailand Selatan melangsungkan serangan di 10 pos polisi di Provinsi Pattani, Yala, dan Songkhla, di mana pada tahun 2004 ini juga terjadi penembakan di Masjid Kruse. Lalu pada tahun 2014, perlawanan kembali meningkat, namun angka korban kematian merendah dari tahun-tahun sebelumnya. Lalu pada tahun 2015, peningkatan kekerasan yang signifikan, korban berjatuhan dan semakin melonjak. Slide selanjutnya akan membahas mengenai penyelesaian konflik di Thailand Selatan. Konflik yang terjadi di Thailand Selatan ini masih berlangsung hingga saat ini selama 60 tahun lamanya. Beragam upaya telah dilakukan guna mencapai jalan damai, untuk sampai saat ini belum ada penyelesaian yang dirasa cukup efektif. Konflik ini datang dari masyarakat, sehingga masyarakatlah yang menjadi akar sekaligus kunci dari resolusi konflik. Jadi, konflik Thailand Selatan ini masih berlangsung hingga saat ini dan belum menemukan jalan damai sampai saat ini. Berbagai cara, dari mulai melakukan pihak ketiga atau meminta bantuan negara-negara, PBB maupun lainnya, penyelesaian konflik ini dirasa belum efektif, belum bisa meredam kemarahan atau meredam emosi dari masyarakat Thailand Selatan terhadap pemerintah Thailand Selatan, sehingga dirasa bahwa konflik ini dapat diselesaikan dengan jalur kekeluargaan, karena masyarakatlah yang menjadi akar dari konflik ini. Masyarakat dirasa untuk memberikan edukasi atau memberikan pengarahan kepada masyarakat agar masyarakat bisa menyelesaikan permasalahan ini melalui jalur damai. Selanjutnya saya akan membahas gerakan separatisme Pakistan, yaitu gerakan Balochistan. Latar belakang gerakan separatisme di Pakistan. Ada gerakan separatisme di Pakistan yang didasarkan pada nasionalisme etnis dan regional, termasuk gerakan kemerdekaan di Balawaristan, Sindh, dan Balochistan. Pemerintah Pakistan telah berusaha untuk menundukkan gerakan separatis ini. Pakistan sendiri didirikan pada tahun 1947 dari tanah India sebagai negara bagi umat Islam. Kekuatan pendorong di belakang gerakan Pakistan adalah Muslim di provinsi minoritas Muslim di Provinsi United dan Bombay daripada Muslim dari provinsi mayoritas Muslim. Pembentukannya didasarkan atas dasar nasionalisme Islam. Namun, korupsi yang merajalela di jajaran pemerintahan dan birokrasi, ketimpangan ekonomi antara dua sayap negara terutama disebabkan oleh kurangnya perwakilan pemerintah dan ketidakpedulian pemerintah terhadap upaya politisi etno-nasionalistik yang galak seperti Mujib ur-Rahman dari Pakistan Timur, mengakibatkan perang saudara di Pakistan dan selanjutnya pemisahan Pakistan Timur sebagai negara bagian baru Republik Rakyat Bangladesh. Adapun gerakan separatisme di Pakistan yang didasarkan pada nasionalisme etnis dan regional adalah gerakan Balochistan. Gerakan Balochistan di Pakistan merupakan gerakan yang didirikan oleh kelompok separatis Front Pembebasan Baloch atau BLF, didirikan oleh Juma Khan Mari pada tahun 1964 di Damaskus. Kelompok ini memainkan peran penting dalam pemberontakan 1968 sampai 1980 di Balochistan, Pakistan, dan Balochistan, Iran. Mirhaza Ramkhani, ayah dari Juma Khan Mari, mengambil alih grup tersebut pada 1980-an. Tentara Pembebasan Balochistan, juga Tentara Pembebasan Baloch atau Tentara Pembebasan Balochistan atau BLA adalah organisasi separatis militan nasionalis Baloch. Namun, Juma Khan Mari mengakhiri penentangannya dan berjanji setia kepada Pakistan pada 17 Februari 2018. Tujuan yang dinyatakan dari organisasi tersebut yakni pembentukan negara independen Balochistan yang terpisah dari Pakistan dan Iran. Nama Baloch Liberation Army pertama kali menjadi
publik pada musim panas tahun 2000, setelah organisasi tersebut mengklaim bertanggung jawab atas rangkaian serangan bom di pasar dan jalur kereta api. BLA juga mengklaim bertanggung jawab atas genosida etnis sistematis Punjabi, Pashtun, dan Sindhis di Balochistan, serta meledakkan jaringan pipa gas. Namun, pemberontakan yang dipimpin oleh separatis Balok di provinsi itu berada pada tahap terakhir. Separatis Balok telah kehilangan pemimpin mereka dan mereka tidak dapat mengisi barisan mereka. Ada juga pertikaian yang sedang berlangsung antara kelompok pemberontak yang berbeda. Pimpinan pemberontak terakhir, Balachmari, mampu menyatukan berbagai kelompok pemberontak. Namun setelah kematiannya di Afghanistan, pertikaian terjadi antara berbagai kelompok pemberontak. Para pemberontak tidak dapat menggantikannya. The News International melaporkan pada tahun 2012 bahwa survei Gallup yang dilakukan untuk DFID mengungkapkan bahwa mayoritas Baloch tidak mendukung kemerdekaan dari Pakistan. Hanya 37% dari Baloch yang mendukung kemerdekaan. Di antara populasi kelompok etnis di Balochistan, dukungan untuk kemerdekaan bahkan lebih rendah, yaitu 12%. Namun mayoritas 67% penduduk Balochistan mendukung otonomi provinsi yang lebih besar. Mayoritas Baloch juga tidak mendukung kelompok separatis. Mereka mendukung partai politik yang menggunakan badan legislatif untuk menangani keluhan mereka. Para ahli juga mengklaim bahwa sebagian besar kaum nasionalis di provinsi itu percaya bahwa mereka dapat memperjuangkan hak politik mereka di Pakistan. Kemudian gerakan separatisme suku Kurdi di Turki. Suku Kurdi merupakan suku terbesar yang tersebar di negara Turki, Iran, Irak, dan Suriah. Namun, karena tersebar di beberapa negara, menjadikan suku Kurdi sebagai etnis minoritas di masing-masing negaranya. Keberadaan suku Kurdi sebagai minoritas sering diabaikan oleh pemerintah di masing-masing negara tersebut. Akibatnya, suku Kurdi ingin memisahkan diri dari negara-negara induk masing-masing dan bercita-cita mendirikan negara Kurdistan. Gerakan separatis Kurdi di Turki merupakan konflik yang terjadi di Turki dari tahun 1984 sampai dengan sekarang. Gerakan ini bermula ketika Turki memperjuangkan demokrasi baru seperti negara-negara barat lainnya, yang bermula dari Turki membatalkan perjanjian yang berisi pembentukan wilayah Kurdistan yang merdeka. Latar belakang dari gerakan separatis suku Kurdi di Turki. Yang pertama yaitu hilangnya hak-hak bangsa Kurdi pasca runtuhnya Ottoman Turki, yang mana pada masa Ottoman Turki, bangsa Kurdi memiliki hak-hak yang sama dengan bangsa-bangsa lainnya di Turki. Namun ketika Ottoman Turki runtuh, hak-hak bangsa Kurdi mulai dihilangkan oleh pemerintahan Turki. Yang kedua, Republik Turki didirikan berdasarkan sentimen nasionalisme bangsa Turki. Sehingga segala hal yang berbau ras Kurdi perlahan dihilangkan oleh pemerintahan Turki. Yang ketiga, pemerintahan Turki tidak mengakui keberadaan suku Kurdi. Segala hal-hal yang berbau suku Kurdi, baik itu bahasa, nama, ataupun kebudayaan lainnya yang berkaitan dengan suku Kurdi, tidak diakui oleh pemerintahan Turki. Dan yang keempat, yaitu penghapusan hak-hak etnis Kurdi dalam kehidupan bernegara. Etnis Kurdi dianggap sebagai orang asing dan tidak diakui keberadaannya oleh pemerintahan Turki. Awal mula gerakan separatis suku Kurdi. Pada tanggal 27 Oktober tahun 1987, Abdullah
Öcalan mendirikan Partia Karkeran Kurdistan atau Partai Pekerja Kurdistan atau PKK yang menganut aliran ideologi Marxisme, Leninisme, dan nasionalisme Kurdi, serta bercita-cita mendirikan negara Kurdi di wilayah Turki bagian tenggara. Sejak saat itu, PKK mulai melancarkan serangan-serangan bersenjata terhadap target-target milik pemerintahan Turki baik di dalam maupun di luar negeri. PKK juga tak segan melakukan serangan terhadap sesama suku Kurdi yang bekerja sama dengan pemerintahan Turki untuk melawan PKK dalam tujuannya yang ingin mendirikan negara Kurdi. Kemudian pemerintahan Turki membuatkan kebijakan hukum darurat militer di 6 provinsi di bagian Turki Tenggara. Namun, suku Kurdi tidak hanya melakukan pemberontakan di Turki, tetapi juga menyerang negara Suriah dan Irak, yang tujuannya yaitu untuk melindungi suku Kurdi dari kelompok-kelompok bersenjata dari luar yang tidak menginginkan suku Kurdi mendirikan negara baru. Kemudian pada Oktober 2019, Turki melakukan invasi ke wilayah Suriah Utara untuk menguasai wilayah-wilayah yang dikuasai oleh suku Kurdi. Kemudian, pemerintahan Turki menjadikan wilayah Turki Tenggara sebagai tempat pengungsian warga Suriah yang wilayahnya telah dikuasai oleh suku Kurdi untuk menyeberang ke wilayah Turki, yang tujuannya juga untuk menjauhkan suku Kurdi dari wilayah Turki. Sampai saat ini, konflik antara suku Kurdi dan Turki serta negara-negara lainnya masih berlangsung dan belum terselesaikan. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.